Yang kan sekiranya itu ya. dia kalau dibiarkan itu tidak akan bertahan hidup. Oli itu ditemukan di pinggir jalan, kondisinya kakinya ngesot, Mas. Perkiraannya kalau nggak ditabrak mobil ya sudah. Iya benar. Keluarga besar itu bahkan anti kucing gitu loh. Itu Cinta dan Laura. Itu mereka di got. Gotnya lumayan dalam 2 meter lebih mungkin. Terus saya turun ke got buat ngambil mereka. Di media sosial itu kan sering kayak gitu kan ya, banyak. Tiba-tiba posting di grup, tolong dong kucing ini lah, kok ini nang dia batin gue. Ya cik mau cekel dewe. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Extreme Podcast. Kali ini kita akan ngebahas tentang kucing-kucing jalanan ya. Dan tamu kita kali ini teman-teman dari SCD. Bener ya? Ya, benar. SCD, Street Cat Defender. Stray Cat Defender Malang. Ya. Lah, Mas, iki sejarah itu gimana? Nah, berdirinya itu. Berdirinya kayak sing bisa menjelaskan Mbak Sasa karena aku sih 2 tahun sih. Sebenarnya saya sendiri tidak di SCD sejak awal ya. Jadi saya bukan saksi mata juga menyaksikan berdirinya SCD. Cuman kebetulan saya tahu sedikit memang. SCD ini dibentuk oleh teman saya namanya Suci Jessica Putri pada tahun 2015. 2015. Ya. Oh, pas aku keluar itu. Iya, pada tahun 2015 waktu itu dia memang sering menemui gitu kucing-kucing yang sakit, kucing-kucing di jalanan yang sakit atau terluka karena kecelakaan kayak gitu. Terus dia kan tergerak untuk mengobati kucing-kucing itu. Kemudian pada akhirnya kan dirasa tidak mungkin saya melakukan ini sendiri gitu. Pada akhirnya dia merekrut volunteer gitu, dan akhirnya terbentuklah Stray Cat Defender ini. Tapi sebenarnya kan kalau ngomongin Stray Cat gitu sebenarnya sebelumnya di Malang kan sudah ada ya. Kayak PKDI atau apa, atau gak cocok atau gimana dengan programnya atau apa, atau mungkin beda dengan visi misinya atau kayak gimana gitu. Kalau visi misi saya rasa sama ya Mas, kami sama-sama menginginkan kesejahteraan bagi kucing-kucing liar gitu, khususnya di Kota Malang. Cuman mungkin ya beda di program seperti itunya. Gitu sih. Sebelumnya perkenalkan dulu Mas ini. Iya, Mas Mbak ini jabatannya sebagai apa, terus di bidangnya apa, pekerjaan sehari-harinya apa gitu. Dengan Mas Saya Benar Sucahyo. Itu sekarang jabatannya Mas? Saya jabatannya sekarang jadi ketua SCD. Ketua SCD. Iya. Kegiatan sehari-hari? Pekerjaannya, saya kerjaannya sekarang grooming. Iya. Grooming stay? Saya home service. Home call. Ya, house call ya kan? Iya, house call. Ya, ini teman-teman Malang kalau butuh house call nanti bisa kita cantumin di bawah di podcast. Alamatnya, ininya, kontak personnya dan Mbak. Kalau saya Sasa, Mas. Mbak Sasa, oke. Mbak Sasa jabatannya? Saya anggota aja. Oh, anggota aja. Kayaknya nggak suka ribet dengan ini ya kan. Anggotanya sekarang berapa ya Mas? SCD ini kalau bisa kalau masuk dalam struktur gitu. Struktur sekitar 15-an ya. Iya. 15 orang. 15 orang. Tapi beda kalau di grup beda lagi ya. Kalau ada. Di grup ada lebih karena ini anggota kami nggak hanya di Malang. Ada yang di luar juga. Tapi kalau di event datang ke situ. Di event kalau pas bisa datang. Tapi kalau untuk kayak bantu yang lain masih tetap bantu. Jadi kayak bisa online, kayak hubungnya dokter, terus nyari-nyari sponsor gitu kan, bisa dari jauh kan. Enak ya sebenarnya kayak gitu ya. Tapi ada shelternya sekarang. Ada. Shelter gede nggak Mas? Aku dari dulu tuh pingin punya shelter gitu. Shelter rumah sih Mas sebenarnya. Jadi kayak rumah aja sih.
Heeh. Kami nyebutnya rumah bukan shelter malahan. Rumah kucing gitu ya. Rumah SCD gitu. Tapi alamatnya kami Rahasiakan. rahasiakan. Iya sih. Kalau tahu gitu orang set gitu disamperin gitu. Soalnya kan banyak Diteri kucing terus Mas belain. Iya. Soalnya di media sosial itu kan sering kayak gitu kan ya, banyak tiba-tiba posting di grup, tolong dong kucing ini lah, kok ini nang dia batinku. Ya cik mau cekel dhewe. Iya. Ya kan? Aku soalnya pengalaman dulu kayak gitu, nggak apa-apa toh. Iya, Mungkin kalau saya teman-teman juga gitu kan ya. Ya kan? Kadang gini Mas, kayak pelapor itu nemu Mas, bukan Mas ya, apa? Kalau ada IG itu ngomongnya Meuce. Oke. Min, ini ada kucing di pasar, padahal kucingnya sehat. Kucingnya sih iso melayu-melayu, sih iso nyari makan sendiri gitu. Jadi penentuannya ini orang belum paham gitu ya, yang wajib dibantu, mana yang tidak itu belum paham sebenarnya ya kan. Kadang pikirannya ini kucing terlantar gitu. Padahal kan stray cat ya kucing stray gitu. Iya, kalau aku sih sebenarnya kalau ngelihat kucing itu selama dia sehat, ya itu urusannya karo Gusti Allah gitu kan ya. Wis Gusti Allah sing ngatur lah mereka. Ada mati hidup wis gak ada dosa ya. Sing bahaya kan kalau di kita gitu. Misalnya kayak aku peternak kan bahaya gitu loh. Iya, orang di aku mati di aku lagi dosa aku. Nah, jadi yang wajib istilahnya jadi prioritas utama itu biasanya apa sih? Kalau kita ingin menolong, membantu gitu kan ya. Biasanya itu kaki ini putus gara-gara ditabrak mobil atau ditabrak sepeda gitu sih Mas. Yang memang benar-benar urgent butuh bantuan bantuan kita gitu ya, belum bisa mandiri sebenarnya kan itu ya. Dia kalau dibiarkan itu tidak akan bertahan hidup kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu tuh kalau mau istilahnya meminta tolong ke teman-teman SCD atau mungkin grup lain, memang harus benar-benar sesuai dengan ini ya kan. Kucing-kucing yang memang nggak akan bisa hidup kalau dibiarkan sendiri gitu. Soalnya kan jadi banyak ya terima kayak gitu ya teman-teman. Banyak sih Mas. Yang survive gitu, yang kakinya satu atau buta gitu ada ya? Ada. Dulu kami itu ini bantu, namanya kucingnya Oli. Oli itu ditemukan di pinggir jalan, kondisinya kakinya ngesot Mas. Sekarang sudah lari-lari, bisa ini apa naik-naik gitu. Tapi kami operasi ya. Ini kami bawa ke dokter, dia operasi. Jadi bukan genetik ya? Bukan dari bayi kan ya? Bukan. Karena itu mungkin perkiraannya kalau nggak ditabrak mobil ya sebenarnya. Iya benar. Soalnya kalau genetik biasanya nggak bisa. Yang setauku kalau dari kecil dia cacat dari lahir itu nggak akan bisa dipulihkan kalau memang bapak ibunya ini. Ada juga kan yang genetik Euro. Itu nggak bisa. Euro. Nggak bisa sampai sekarang yang ngesot gitu. Tapi sehat sampai sekarang sehat, dan dia termasuk yang paling galak juga di sana. Alfanya. Sekarang alfanya. Tapi belum pernah ya teman-teman bikin apa show off gitu, show off di mall atau apa tentang kucing-kucingnya ini gitu. Belum pernah kepikiran kayak gitu ya? Belum sih, cuman dulu banget sebelum pandemi itu kan kami ada event ultah ya, itu kami memang ada cat corner gitu. Jadi kami mengundang followers dan juga rekan-rekan apa yang pernah kerjasama dengan kami ke tempat kami melakukan event itu, dan ya berinteraksi sama kucing-kucing gitu. Tapi sebelum pandemi sih waktu itu, tahun 2019. Kayaknya harus dimulai lagi. Iya. Aku dulu itu bikin kayak gitu ya, di show itu aku bikin domestic show gitu di Surabaya dulu, domestikan namanya. Dan itu memang khusus show buat kucing medium mixed breed sampai kucing yang cacat. Bukan dalam artian cacat itu yang apa ya, kucing yang berkebutuhan khusus dalam artian gitu ya kan. Tapi sekarang itu jadi beda masalahnya, bukan berkebutuhan khusus lagi. Jadi yang ekornya bengkok itu ikut di situ. Wah, salah ini. Jadi kan enggak ini harusnya yang kaki yang itu yang menurutku dia ini nggak akan hidup kalau butuh bantuan kita itu loh. Sebenarnya kayak event kayak gitu kan seru ya kan, kalau dibikin di tiap show, di tiap event ada kayak gitu, kayaknya itu lebih ngejual gitu. Kayaknya teman-teman SCD dan ini harus bikin itu deh,
boleh ditampung. Boleh. Ini Iya kan? Iya, ditampung. Mungkin ditampung. nanti kalau ada event gitu, kalau mungkin ya, mungkin bisa gabung, monggo lah. Biasanya kalau aku nyaranin ini bisa undang teman-teman ini gitu. Jadi orang biar tahu gitu loh. Di itu pun ada show-nya kan. Dan juri-juri itu bener-bener sangat apa ya? Sangat interest gitu loh kalau sampean bisa ngerawat kucing ini yang berkebutuhan ini sampai sehat. Itu kalau show juri show sampai nangis loh, beneran itu. Bahkan juri internasional loh, yang aku tahu kayak gitu. Jadi mungkin kayaknya kita harus ini sih ya kan? Lebih kita up lagi biar orang tahu gitu ya. Iya. Mas tak sambimin. Monggo. Nih ngomong terus Oh, ya. iya. Ngelak. Lah, sama-sama dulu ini kenapa kok niat gabung SCD? Kalau ngomongin nggak tahu ya, kalau ngomongin mungkin di kepuasan ya, tapi kalau ngomongin secara nominal gengsi kayaknya nggak ada. Nggak ada Nggak ada sama kan? sekali. Nggak ada kan? Dikenal orang itu nggak ada. Nggak ada. Justru kami tuh member kami tuh jarang muncul sebenarnya di Di IG itu jarang banget. Iya kan? Cuman kucing-kucingnya aja yang sering kami rekam gitu. Kalau manusianya jarang muncul. Pendapatan itu nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali. ada. Ya kan? Pengeluaran tinggi ya. Pengeluaran tinggi ya. Ya kan, berarti intinya masuk itu kepuasannya seperti apa? Mungkin teman-teman biar ikut. Puasannya dulu saya sih sebelum masuk SCD, saya lihat SCD ini visi misinya bagus gitu loh. Apalagi ada program ini TNR. Oh ya, TNR. Nah, itu saya lihat TNR itu artinya mungkin teman-teman belum tahu. TNR itu trap, neuter, return. Dikembalikan Iya, ya. jadi kucing-kucing yang belum steril diambili, terus kami steril bawa ke klinik. Setelah dari klinik kami lepaskan lagi di tempatnya. Di tempatnya kami ngambil tadi. Itu bisa nggak sih intinya TNR itu sebenarnya penting loh, kalau mungkin ada daerah yang udah jadi hama ya. Dalam artian kucingnya jadi hama ya kan, over. Itu mungkin warganya belum tahu, jadi akhirnya dikerasi lah, nggak tahu ditendang atau dibuang, diracun. Sebenarnya ada nggak sih program kayak gitu? Misal ada satu daerah ya, misal kampungku kayak gini, oh aku pingin minta bantuan dong SCD TNR, tapi aku butuh dana berapa, ini berapa gitu, ada nggak sih? Kalau untuk menyelesaikan masalah di suatu wilayah kami masih belum belum pernah kayak gitu. Tapi kami ngasih contoh kayak di perumahan-perumahan, kayak perumahan teman-teman sendiri member SCD gitu sih. Di member dulu ya kan. Itu programnya kayak apa biasanya? Programnya misalnya penggalian dananya. Iya. Dananya itu sebenarnya sudah disendirikan sih Mbak saya. Tergantung sih, biasanya kan memang ada event, kadang ada event, kadang ada TNR biasa ya. Maksudnya TNR biasa itu kalau kebetulan ada yang lewat di depan rumahnya squad gitu. Nah, itu gitu. Kalau yang dari itu biasanya kami tidak disendirikan. Kalau yang biasa itu yang tidak terjadwal kayak gitulah intinya. Tapi kalau memang ada event kayak bulan ini kita TNR yang agak banyak, yuk. Itu memang kami menggalang dananya kami sendirikan gitu. Mungkin nggak misal kayak aku tiba-tiba aku punya ide kan, daripada di kampungku sini kucing kayak gini terus aku ngomong nang RT minta bantuan teman-teman misal gitu kan. Biayanya berapa per ekor kayak gitu, bisa nggak sih? Bisa difasilitasi nggak sih? Bisa sih Mas. Sebenarnya kemarin kami sempat omong-omongan kayak gitu sih. Cuman kami juga nggak tahu harus menyasar ke siapa dulu gitu. Karena ngajak warga untuk sadar itu kan juga tidak mudah gitu. Bener. Jadi kalau bisa dari perumahan kita dulu kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba ada yang pengen gitu, tapi nggak tahu mungkin butuh fasilitasnya ya nggak apa-apa, kami siap membantu. Gitu. Bisa gitu kan, intinya seperti itu kan. Soalnya kadang orang mau gerak itu kadang bingung. Nah ini gimana caranya? Terus dia ngelihat di media sosial terus tanya dokter kan biayanya langsung bengkak seperti itu gitu kan. Beda dengan yang teman-teman bisa lakukan gitu, yang aku tahu yang biasanya teman-teman bikin event itu gitu kan. Ya kan. Tapi ini di rumah juga aman ya, istilahnya nggak ada, sama nggak ada di rumah kucing stray kayak gitu, Mbak? Ada sih,
Maksudnya di rumah itu gimana Di rumah sendiri Di bawa kucing gini-gini. Oh enggak, kalau eh Aman. ya aman. Kemarin Biasanya kan ada orang-orang seneng kucing di rumah itu anti loh ini loh. Oh, Maksudnya gitu. pelihara atau enggak maksudnya? Iya kayak gitu. Saya pelihara. Mungkin bawa di rumah kucing sakit terus keluarganya, wah ini jadi apa gitu. Oh, saya dulu gitu. Dulu gitu. Dulu gitu. Terus? Ya sampai saya tuh baru adopsi kucing itu baru tahun ini, Mas. Oh iya tuh. Iya, padahal saya udah di SCD ya udah hampir 4 tahun kayak kalau nggak salah, ya hampir 4 tahun. Itu. Jadi memang dulu itu saya nggak tahu kenapa, pokoknya keluarga besar itu bahkan anti kucing gitu loh, Mas. Jadi bukan cuma keluarga saya aja ya, tapi keluarga besar gitu. Nah itu anti caranya kucing. gimana gitu meyakinkan Ya itu orang? pelan-pelan selama Ini susah loh. Iya, selama Ya 3 kan? tahun itu pelan-pelan kayak gitu, baru tahun ini itu pun cuma satu. Itu pun cuma satu dan kebetulan memang kucingnya lucu gitu ya. Familiar. Maksudnya bukan yang apa yang cacat atau gimana gitu loh, Mas. Maksudnya dia normal, cuman kebetulan waktu itu masih kitten dan nggak ada induknya gitu. Jadi orang tahu kayak nggak apa-apa gitu. Itu pun sampai sekarang kayak masih ada aturan gitu, nggak boleh masuk rumah kayak gitu-gitu. Berarti Masih butuh proses memang iya. ya. Oh di rumahku juga gitu kok. Ibuku ini sakingnya dapat uang jadi aman. Oh, gitu. Ya awas Iya, kurang ibu. Enggak sih, enggak, intinya kan butuh proses gitu Iya, kan. butuh proses ya, paling Apalagi- 3 tahun itu sih, Mas. Kayak apa, orang tuanya juga gini, waktu saya pertama ikut SCD itu kayak, ngapain sih kucing-kucingan kayak gitu, maksudnya ngurusin kucing jalan itu buat apa gitu. Tapi lama-lama saya tetap konsisten gitu loh, kayak udah nggak dengerin gitu. Ya udah. Oh tetap- intinya kita tetap harus nggak peduli sih ya kan. Iya, kalau karena Nggak peduli, saya yakin ya. ini tuh hal yang positif gitu loh, Mas. Benar, Saya yakin ini benar. hal yang positif gitu dan membawa manfaat. Jadi Heeh. tetap saya teruskan aja gitu. Mungkin lama-lama orang tua ngelihatnya, oh ternyata dia memang seneng melakukan ini kayak Benar, gitu. Jadi benar, ya benar. akhirnya luluh juga gitu. Memang itu sih ya, mungkin teman-teman juga kendalanya ya kalau di rumah nggak bisa ngerawat ya itu ya salah satunya. Mungkin caranya ya harus konsisten dengan apa Iya, yang kita konsisten. lakuin gitu ya. Iya, iya. Udah bukan nggak peduli ya apa ya kata-katanya. Kalau sama orang tua ini Iya. kadang repot. Iya, kan. Meyakinkan pelan-pelan. Iya. Itu sing susah kan Prosesnya, ya. Mas, ya. Itu sih. Prosesnya. Terutama diri kita sendiri ya itu mungkin ya. Pertama kali nolong kucing itu di mana? Yang paling teringat gitu. Yang Oh. bikin berkesan gitu. Kalau saya itu ini bukan pertama kali sih, Mas, cuman paling berkesan ya itu saya rescue ini kucing SCD juga, itu Cinta dan Laura. Itu mereka di got. Gotnya lumayan dalam 2 meter lebih mungkin. Terus saya turun ke got buat ngambil mereka. 2 Jadi- meter. Iya, heeh. Iku untung gak hanyut. Ya, itu ada airnya mengalir sebenarnya itu. Makanya. Cuman untungnya kan saya sama teman juga, teman SCD juga. Jadi dia yang standby di atas, yang jadi saya nganu kucingnya ini. Saya ambil terus saya Oh, lah iku umur berapa sekarang dia? sekarang umur 3 tahunan 3 kayaknya. tahunan Iya. ya. Oh iya, 3 3 tahunan. Kucing stray itu susah loh sebenarnya. Kalau aku bilang itu sebenarnya apa ya? Mungkin teman-teman juga setuju ya. Kan banyak show itu ada domestik tuh. Biasanya kalau cat show itu. Mm-mm. Tapi ketika kita ngambil kucing di jalan bagus itu kadang, oh ini bagus ini buat show. Mati. Iya. Oh iya, Kenapa ya? iya. Anu sih Mas, apa Gimana ya? dari Kok aneh? dari SCD Mas. Saya kan biasanya kayak ke tempat-tempat yang kasus-kasus gitu kan soalnya. Nah, riwayatnya gini Mas, dia kan ketemunya sudah kondisi kurus, malnutrisi kadang biasanya. Kadang wis gak makan pirang-pirang dino ngono kan. Nah, katanya dokter itu ginjalnya sudah rusak. Oh. Jadi Jadi memang udah dari iya. asalnya memang bermasalah. Ginjalnya gitu sudah ya. rusak, iya. Bisa karena genetik dan lain-lain sih. Tapi kalau ginjalnya rusak, terus kita rawat, dia tetap gemuk, Mas. Tapi ginjalnya nih tetap rusak, nggak bisa didongkrak lagi, nggak bisa. Oh, jadi memang dari awal organnya emang nggak bener Iya, ya? organnya yang nggak benar. Kemungkinan karena itu sih. Saya Yes. kucing-kucing di shelter itu yang meninggal sampai tua itu kadang ya itu kena apa? Ginjal Ginjal. atau hati biasanya ya? Iya, ginjal Iya. sama hati ya. Ya kan? Hatinya yang paling Mm-mm. parah ini nggak bisa di ini kan bisa. Padahal kucing wis gemuk-gemuk, wis sehat-sehat gitu kan. Tapi penampilan luar sebenarnya Iya, kan ya. dalamnya kita yang Heeh, nggak tahu. soalnya aku kebiasaan itu gitu kadang
apa ya suka nolong gitu kan, bagus. Kadang kan ada Heeh. manusia biasa lah Heeh. kan, ini lebih bagus Iya, kita iya, ambil. iya. Ya jujur kan Jujur ya, ya, bener. nggak apa-apa Pasti kan. Mas, pasti ada sih nggak Iya gitu. kan? Iya. Itu kan Iya. pasti ada di situ kan. Nah kemudian dirawat gitu, akhirnya mati gitu loh. Padahal makanannya malah wah ini harus diperbagus gitu, malah nggak kuat gitu loh. Anehnya kan gitu. Dan mungkin teman-teman kan pasti ya kucing ini nanti ya dia diberikan orang ya, ada yang adopsi ya. Iya, Iya. ada yang adopsi. Mm-mm. Kami juga ada apa? IG khusus adopsi juga. Ada kontrak gitu nggak kayak gitu itu biasanya? Bukan, Adopsi. bukan kontrak sih Mas, apa ya? Kita ngarah Surat persetujuan. surat persetujuan. Persetujuan adopsi. Persetujuan adopsi. Ada, maksudnya kan ada Iya, kontraknya. tetap ya. Jangan sampai Oh, gini, iya. Iya, nanti benar. gini Iya. gitu kan ya. Iya, iya. Nah itu ada nggak yang adopsi kira-kira pilih-pilih ini? Adopsi pilih-pilih banyak sih, Maksudnya Mas. kayak mintanya yang Ya, Yang nyari kan yang tahu. Yang warnanya Ya kan, iya. Iya kan yang biasanya bulunya gitu. panjang gitu. Banyak. Pasti, Nah, pasti, gitu. pasti. Tapi biasanya kan kami saring dulu kan Mas, dari IG itu dia ngontak IG apa? SCD Adoption. Heeh, sudah adoption. SCD Adoption. Nah, terus dikasih link ini. Link apa Mbak? Formulir. Oh iya. Formulir. Jadi dia harus isi formulir dulu. Nah, disaringnya dari mulai situ. Saring ya. Iya. Soalnya kan ada yang kayak gitu, wah ini bagus, kayak orang beli sepatu ya. Nah, Ini bagus tak ambil, kayak ini enggak, Iya. ya kan? Tapi nggak apa-apa sih, wajar. Tapi selama itu ya. bisa terawat dengan bagus Iya, sebenarnya. sebenarnya balik lagi tanggung jawab sih, Mas. Jadi kalau kucing stray sebenarnya lebih gampang ngerawat kucing yang stray yang ras atau yang domestik. Sepengetahuannya sampean, pengalaman gitu. Kita nemu yang di jalanan stray ini kucing yang sedikit berbulu panjang lah, Iya. ras atau mixed breed atau sama kucing yang domestik. Perawatannya lebih susah mana? Atau nemunya lebih pernah lebih parah mana gitu kondisinya? Parahnya biasanya bulu pendek sih. Iya. Kebanyakan bulu pendek kalau yang parah Mas. Pakai sampai apa kakinya putus. Terus apa yang ngesot itu tadi. Kalau yang bulu panjang itu rata-rata paling skabies Dibuang gitu ya. Iya, dibuang. Jadi itu malah lebih cepat bisa orang adopsi ya. Cepet Mas. Cepet Kami kok. itu dulu ada warnanya white solid. Dikasih nama Martin. Dulu nemunya itu kurus, jelek, terus apa skabiesan parah gitu. Habis di steril, terus dikasih obat tetes, terus hilang kan, grooming, hilang skabiesnya, terus divaksin, langsung gemuk Mas. Sekarang sudah di Masalahnya paling cuma skabies itu ya. Ya. Cacingan mungkin rata-rata kucing yang mixed breed itu ya. Benar. Jadi teman-teman jangan terburu-buru dibuang ya. Kalau udah punya kucing, udah kadang nggak produksi, biasanya udah tua, betina. Biasanya yang aku tahu ya kan. Jangan dibuang dulu, kalau kena skabies dibawa ke dokter dulu, disuntik nanti bagus lagi. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kasihan teman-teman ini loh yang harusnya ngurusin yang lebih parah-parah, ngurusinnya nggak jelas ya kan. Iya. Itu loh, pesan buat teman-teman aja gitu sih. Jadi kalau apa istilahnya punya kucing kelihatan parah mulai skabies itu gampang sebenarnya, tinggal bawa ke vet, disuntik, dirawat yang bagus, vitamin bagus, pasti bagus gitu loh. Jangan terburu-buru dibuang gitu loh. Iya sih. Kasihan ya. Gini sih Repot Mas, apa kucing itu sebenarnya kan hewan gimana ya sing gampang dipelihara gitu kan ya. Ya tinggal perawatannya kita aja. Iya sebenarnya kan gitu tuh. Iya. Sebenarnya kan kita kalau udah mulai komit istilahnya, kalau menurutku kalau aku udah memutuskan ngerawat ini ya aku harus gitu kan ya. Balik lagi ke komitmen itu sih. Iya sih. Makanya teman-teman kalau punya kucing apapun, kalau cuma skabies itu sebenarnya mudah ya kan. Mudah. Tinggal suntik, tunggu 3 hari, grooming udah sembuh, selesai. Sembuh ya. Kasih obat cacing gitu, iya udah pulih. Jangan terburu-buru dibuang, usah no. Separah istilahnya apa? Jadi open adopsinya ini rutin ya Mas ya? Open adopsi sebenarnya kami selalu ada sih. Nanti tinggal ngisi itu lagi apa formulir itu sih. Kalau sudah ngisi formulir kami saring. Sampai antri-antri enggak yang mau adopsi gitu?
kadang ada yang sampai antri-antri Kalau sih. kucingnya Menunggu. bagus Kalau ya kucingnya bagus. Oh gitu. rebutan. Waiting Iya. list. Apalagi ini apa kayak King Martin itu kan Iya. white solid bulu panjang Mas. Itu kami wawancara sekitar 5 orang kayaknya. Hmm, Untuk menentukan untuk ini menentukannya. kira-kira yang layak itu yang Belum, mana itu. kayak gitu. Bagaimana kalau British short hair? Banter, Iya, Mas. pesek. Banter Mas. Apa sing rebutan iki ngono kan ya? Iya. Kenapa lo? Padahal sama lo sebenarnya itu kalau kucing ini bahkan kalau di show itu kalau yang bisa menang bahkan lebih banyak domestik sebenarnya. Oh, domestik. Coba kalau ini show gitu, juri malah respect ke yang domestik tapi benar-benar kerawat bagus itu malah bisa ini karena memang perawatannya, komitmen orangnya gitu kan ya. Hmm. Jadi misal ada teman-teman ini kita ngobrol kayak gini pingin gabung SCD itu susah nggak sih gitu? Ada saringannya gitu nggak? Iya. Iya, ada Ketat ya kan? juga. Ketat. Ketat. Oh, gitu ya? Iya. Iya, jadi kami biasanya ada open recruitment, Mas. Oh. Nah, open recruitment ini cuman yang melihat kebutuhan kami ya, misalnya kami merasa anggotanya sudah cukup ya kami tidak akan open recruitment kayak gitu. Jadi ketika kami dari open recruitment itu nanti orang yang mau gabung jadi SCD harus ngisi formulir gitu, kemudian nanti akan diwawancara, setelah itu ada uji coba juga. Apa ini yang bikin komunitas itu jadi solid sebenarnya? Ya, Pertanyaannya bingung iya, kan ya? iya, Tapi kan bener, masuk juga kan? Iya, bener, iya, Ketika semakin banyak orang masuk, kita nggak tahu Iya, kepentingan iya. orang itu apa di situ ya Iya, kan? benar, Iya. Mas. ya, nah itu memang makanya itu kami saringnya agak ketat itu karena itu juga sih, Mas. Kayak orang ini serius gak sih kayak gitu? Istrinya di tim intinya gitu kan ya. Iya. Kalau Iya. media sosial mah bebas. Iya. Iya, Sebanyak bebas. mungkin ya kan. Kayak misalnya kita TNR itu juga kadang volunteer juga bebas, siapa aja boleh ikut. Ya, cuma kan di tim yang kerja Iya, ini heeh. cukup segini aja Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Maksudnya kan gitu. Iya. Ya kan? Itu makanya seleksinya lumayan ketat gitu. Mungkin ya buat teman-teman kayak gitu mungkin ya. Iya. Kan nggak apa-apa toh kita Iya. buka-bukaan. Iya, apa-apa. Ya kan mungkin bisa ditiru juga. Memang harus ketat gitu. Memang harus Iya. ketat sih Mas. Komitmen utama gitu Iya. kan Betul, ya. betul. Itu Mm-mm. memang Daripada datang Daripada, cuma iya. ngisro ya kan. Datang cuma kepingin tahu toh terus Nah. nggak ada Iya. kegiatan apa-apa. Ya kan. Biasanya orang kan gitu Iya, gitu kan. yang Iya. penting justru kami kalau penilaiannya yang penting di komitmennya itu, Mas. Bahkan kalau misalnya dia punya nggak tahu apa-apa tentang kucing itu nggak apa-apa gitu. Mereka bisa belajar di sini gitu. Yang penting mereka mau dan ada komitmen itu. Nggak perlu pinter ya kan. Di sini Nggak tempat perlu. belajar. Iya, Di justru tempat belajar. dulu waktu saya pertama masuk SCD itu karena nggak pernah pelihara kucing ya, nggak bisa apa namanya kayak ngasih obat atau apa itu juga nggak tahu apa-apa saya. Nggak Belajarnya- diomongin gitu. Sorry gak iso apa-apa. Nggak, malah diajarin gitu. Malah diajarin. Diajarin akhirnya bisa gitu. Akhirnya, saya kan tapi sebenarnya enak gitu loh. Daripada yang bisa mending nggak bisa. Aku kalau mungkin cari orang kerja itu kayak gitu. iya benar. Karena tingkat antusiasnya tinggi gitu loh. Kalau orang udah bisa kayaknya malah sedikit ngatur mungkin kan ya. Iya sih. Iya Mungkin kan? ya. Benar juga. Ya kan? Iya. Ya karena pengalaman. Iya, iya. Aku di komunitas di mana-mana. Soalnya aku ngurusin kalau sampai kan berapa orang? Aku kan ngurusin Mm-mm. 18 kota ya kan, 18 otak. Oh, iya. Oh iya. Itu lebih pusing gitu. Lebih ya. pusing sih itu. Ya kan. Ya itu ya mungkin lebih ketat itu mungkin ya, lebih bagus Iya. ya kan. Iya. Selain itu juga ini Mas untuk supaya kami solid ya, itu juga sering ngadain apa ya acara di luar kucing gitu loh. Maksudnya kita nggak membahas kucing sama sekali gitu. Oh, wis healing lah. Iya, healing Sama bareng-bareng saiki kan kayak gitu ya. kayak gitu. Me time wis ana Me ngosting, time, saiki mangan jakruk gitu Iya. ya. Gitu itu juga. Saya Ngopi, ngerti. ngopi. Ya ketemu jodoh nih kan ya. Kasih guyon. Bener. Ya bener Jan. Bener. Pengalaman nih. Tapi intinya aku nggak tahu ya, dulu itu sebenarnya masih ini ada beberapa orang itu kan biasa kayak ya aku lihat di media sosial sih kayak dikit-dikit cari donasi buat dia ngerawat kucing atau apa, banyak donasi gitu. Itu kayak gitu nggak sih SCD atau nggak tahu ya kayak apa atau lebih banyak, aku nggak tahu ya arahnya. Kadang orang-orang ini yang aku dengar dulu itu ada lebih buat dirinya sendiri kadang gitu kan ya, minta uang terus banyak gini, sebagian buat
hidupnya sendiri atau apa gitu. Kalau menurut sama itu gimana kayak gitu? Kalau aku sih pribadi lek kamu belum mampu ojo malah nyusahno kucing, lek wis mampu baru gitu loh. Jangan asal pura-pura jadi cat lover terus ambil kucing terus dicarikan iki donasi gitu. Pernah sih kayak gitu ketemu orang-orang kayak gitu itu? Nah, Atau gimana kayak gitu itu biasanya? jadi untuk apa hidupnya sendiri saya nggak tahu Mas ya. Iya. Kami sih lihatnya teman-teman yang lain, komunitas-komunitas yang lain tuh kan tujuannya sama kan Mas. Apa kesejahteraan kucing-kucing ini gitu. Ya masalah caranya beda-beda ya nggak apa-apa. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Sebenarnya nggak ada benar, nggak ada yang salah ya kan. Iya. Bebas aja kan ya, Bebas selama aja. mampu, selama itu jujur gitu. Ya, selama itu untuk jujur. kucing. Iya. Apalagi kalau donasian amanah ya. Iya. Dari orang banyak. Kan siapa tahu buat kepentingannya diri sendiri gitu kan. Mulai abot yang rasanya. Karena aku ngerti kan, dunianya kayak gitu gitu loh sebenarnya. Jadi ya jangan gitu intinya kan gitu kan ya. Aduh, ngobrol lagi rasanya pingin kemana-mana. tak atur sih. Udah menyakiti orang lain. Nggak event-event ke depan ini apa teman-teman ini yang paling ada agenda apa gitu biasanya yang rutin tiap bulannya gitu. Yang mungkin teman-teman bisa ikut istilahnya tiap bulannya ada event seperti apa sih gitu kayak steril atau apa itu enggak ada ya? Steril ada. Tiap bulan ya biasanya. Steril maksudnya untuk steril kucing liar atau untuk kucing pribadi? Beda. Kami bedakan. Kalau untuk pribadi? Kalau untuk pribadi setiap hari kita open. Iya. Kalau untuk fee-nya sama kayak di vet biasa atau beda? Ya kalau ada kucing pribadi ada lebih ringan lah Mas. Lebih ringan gitu ya? Lebih ringan. Tidak peduli rasa apa? Bebas? Kalau ras beda juga. Iya beda. Jadi khusus kucing-kucing domestik. Kalau ras bisa, cuman lebih mahal gitu. Lebih mahal sedikit mah. Iya sih, paling nggak lebih turun dari kalau harga aku nggak pernah pingin. Iya. Pingin cantumin lah, soalnya itu kode etiknya dokter. Jadi teman-teman bisa gitu ya. Kalau mungkin punya kucing domestik, punya kucing ras apa, pingin dibantu teman-teman untuk lebih mensejahterakan lah istilahnya seperti itu, bisa minta bantuan teman SJD nanti ya kan, ada kontaknya yang bisa ini. Tapi kalau untuk event kucing jalanan kayak gitu tiap bulan juga enggak? Itu biasanya kami tergantung dana sih Mas. Kadang memang kami kayak ada rencana misalnya ayo bulan ini kita steril gitu. Biasanya tapi 3 bulan sebelumnya kami udah merencanakan ya, karena kami open donasinya selama 3 bulan itu gitu. Jadi nanti terkumpulnya berapa kami sterilnya dari dana itu gitu. Itu sih kalau untuk steril kucing liar ya. Biasanya ini rame-rame kalau yang TNR itu. Dananya pribadi semua teman-teman? Enggak, jadi kami open donasi memang. Tapi khusus untuk untuk TNR itu gitu biasanya. Dari sponsor kayak gitu masuk juga enggak? Kalau dari sponsor selama ini belum ada sih Mas. Tapi kenapa memang enggak? Kayak kepikiran ya. Enggak coba kayak gitu? Kepikiran sih sebenarnya kemarin kayak yuk coba kita cari sponsor gitu untuk TNR gitu. Sebenarnya kalau sponsor itu gampang loh. Sama tinggal bantu ngejualin produknya aja. Mereka pasti masuk. Misal produk pakan apa gitu, sampean bantu jualkan, sampean pakai, mereka pasti masuk sponsor. Mereka tuh paling cuma tanya feedback apa yang kalian berikan sama aku gitu. Itu banyak loh itu biasanya. Kalau mau ini mungkin bisa di ini, kayaknya teman-teman sponsor ya. Bisa di Catsrank yang deket-deket aja. Rel Kenin boleh lah ya kan. Banyak sih aku kenalan kayak gitu. Mungkin kalau ya nggak tahu, kalau bikin eventnya agak gede mungkin butuh tempat. Kalaupun orang awam gitu mau tiba-tiba donasi gitu juga ada ya, bisa ya? Bisa. Langsung DM aja, nanti kami kasih kayak detail rekeningnya gitu. Atau lewat kitabisa.com.
Oh, kita Boleh bisa rekaman. sebut ini. Boleh. Ya, kita bisa Boleh aja nanti biar dibantu sama teman-teman di list gitu loh. Oh iya. Jadi siapa tahu kan Iya. daripada uangnya dibuat karaoke ya kan saya taruh di sini karaoke-nya, uangnya buat donasi ya kan. Enggak sih, siapa tahu ya kan. Ya aku sendiri mungkin ke depan ya olah pingin lah kalau mungkin produkku mungkin nanti sukses punya produk tetes kutu sendiri nanti ya oke lah kita support buat teman-teman juga ya kan. Pengennya itu produknya ini. Kalau ke depan rencananya apa ini Mas? 2003 ada nggak event yang gede gitu yang udah dibayangkan gitu? Kemarin aku udah ngobrol sama orang Bengal itu di Indonesia pingin bikin show Bengal. Show khusus kucing Bengal 2003 gitu. Kalau teman-teman ada nggak sih event yang bikin wow gitu loh? Yang jelas kami setiap tahun itu ada event Mas, setiap bulan Agustus. Agustusnya. Iya, itu memang karena ulang tahun. Oh, pas dari Iya, ulang pas tahun ulang ya. tahun. Di mana acaranya? Di mall itu kan? enggak tahun ini gimana kita? Di Seven Chicken. Di Seven Chicken. Oh, tahun ini tapi memang kita kecil sih skalanya. Iya. Sebelumnya itu di tahun 2019 sebelum pandemi, itu di Coffee Toffee Cafe. Oh, di kafe. Di mall belum pernah ya? Kalau mall memang belum pernah. Bikin event kayak show kucing domestik gitu, khusus kucing domestik gitu kayaknya seru itu. Iya, cuman kami kadang terhalang ini sih Mas, kendalanya itu di tenaga ya. Iya. Sama ini apa SCD kan masih belum tahu tentang show sih. Iya, terlalu ini mungkin Iya. ya. Karena orangnya terlalu ketat ini sebenarnya. Ya kan, tapi bagus sih sebenarnya, kuat di situ gitu. Iya, tapi aku seneng sih kalau ngeliat orang kerja itu, aku sendiri juga nggak pingin banyak orang, sedikit aja tapi solid gitu loh. Penting kualitas. Iya, kualitas. Bicaranya kualitas ini. Kalau dokternya ini gandeng di mana ini teman-teman ini biasanya? Kalau dokter itu memang kami tergantung ini juga sih Mas, kayak dari kasusnya juga gitu ya biasanya. Ya kami ada beberapa dokter di klinik Pantera. Pantera itu di daerah Jalan Candi. Jalan Candi. Iya, Suhat. Oh, aku belum pernah tahu itu. Pantera belum pernah tahu. Sebenarnya banyak sih Mas, apa Iya, kayak banyak sih, klinik tapi itu yang menawarkan gitu. Enggak sih, kami kesana kami juga. kesana. Oh. Dan biasanya kalau ke klinik itu kan kalau ngerti dari apa stray cat atau kucing yang memang kucing liar bukan kucing milik pribadi gitu pasti ada potongannya. Pasti. Kita pernah ke dokter Selin nggak sih? Oh enggak masih pernah. belum. Mau pernah, cuman waktu itu dokter Selin sedang sibuk, sering Oh, ke Surabaya kayak sok sibuk dia. Sok sibuk. Iya, Surabaya kalau Iya, sok sibuk dia emang. Kami nggak jadi gitu. Ke dokter lain akhirnya. Pernah nggak sih ke dokter kemudian ke klinik atau apalah? Tetap aja dia nggak peduli. Ini stray cat gitu. Biasanya gini sih Mas, apa dari manajemen biasanya. Iya, biasanya dari manajemen. Dokternya enak. Ngomong, "Mas, ini sebenarnya saya mau motong gini. Tapi berhubung saya ini di sini kerja juga gitu. Dan ini dari manajemennya harus segini ya segini gitu. Oh gitu. Iya. Tapi pasti dijelaskan sama dokter. Oh iya. Pasti. Makanya sih sebenarnya apa ya? Pengen sedikit aku sebenarnya aku sih kepikiran antara ini profesi atau bisnisnya banget gitu loh. Dokter. Tapi gitu. Banyak loh Mas, apa yang dokter-dokter itu langsung biaya kayak periksanya gratis. Iya, kan sebenarnya ini kan yang tadi tak omongkan, ini kok profesi kita pakai hati. Sebenarnya nggak usah ngomong yang apa manajemen apalah. Udahlah, ini Viku hari ini tak kasih buat kucing ini. Insya Allah itu biasanya kliniknya berkah, maju, subur biasanya gitu. Nggak apa-apa sih kan nggak nyebut klinik di sini ya kan, nggak nyebut kliniknya mana. Ya udah kita sharing aja. Siapa tahu kliniknya tiba-tiba baca, terbuka hatinya ya kan, lihat banyak, ayo sini kucing stray di aku saja, nggak usah mahal-mahalan gitu. Semoga kan gitu antara profesi dan bisnis gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya kayak Sailin gitu orangnya enak sih sebenarnya, udah tahu ini stray ya udah nggak apa-apa. Memang ada sebenarnya harus ada sih fee buat ini kan, teman-teman ini juga kerjanya juga
nggak ada gaji ya kan, kita sama-sama sebenarnya kan gitu ya kan. Ya pinginnya sih gitu, semoga aja di Malang ini, terutama di Malang ya yang aku tahu bisa jadi panduan gitu buat ke kota-kota lain gitu istilahnya kan gitu ya. Jadi belum ada ya event-event yang emang ide gede gitu atau apa. Kalau yang besar banget memang belum. Memang belum ada sih. Tapi Kalau- biasanya kami nih ke sekolah-sekolah. Oh ya, Ya, kami nyebutnya edukasi. oh edukasi. Iya, Aku dulu edukasi. pernah sih kayak gitu. Ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah SD kayak gitu apa gitu. Tapi ya ngadepin anak-anak ini Nah, iya. yang Nah, kami juga kadang open volunteer juga untuk open masalah volunteer, itu. maksudnya? Jadi open volunteer yang kayak biasanya orangnya itu bisa mengendalikan anak kecil gitu maksudnya. Bisa ngomong sama anak kecil gitu kan agak susah kan memang. Nah itu pernah di-share, tapi kayaknya itu kalau banyak yang tahu kayaknya sekolah banyak yang bisa loh dijadikan bahan apa istilahnya edukasi buat anak-anak gitu kan ya. Sebenarnya mulai pertama itu tahun kemarin Mbak saya. Gitu. Iya, tahun kemarin, tahun 2021. 2021. Itu udah berapa sekolah yang masuk kayak gitu? Itu sebenarnya sudah berapa ya? Sekitar 4 atau 5 sekolah ya. Segituan. Iya, kayaknya segituan. Tapi kami masih ini apa? Playgroup, terus TK, SD itu masih ya. SD pun kami biasanya yang masih kayak kelas 3 Iya, gitu, masih gitu kelas ya. 3. Masih kecil. Yang memang tujuannya emang yang bener-bener muda ya kan. Jadi yang kalau udah agak dewasa agak susah ya. Sama kalau anak kecil kan penasarannya tinggi. Benar ya sih. Jadi dimulai dari yang paling kecil ya kan. Dikasih tahu mana yang boleh, mana yang enggak gitu sih. Cara megang kucing sing benar ini gimana gitu. Tapi aku lebih ini loh ya. Bahkan jarang bahkan yang organisasi aja enggak diajarkan loh itu. Cara memegang kucing yang baik gitu. Itu aja jarang diklatnya itu. Kayak gitu itu. Iya, ya itu sih biar kadang orang tua kan juga nggak mengajarkan ya Mas. Iya, maksudku gitu loh. Jangan ditendang. Gitu ya. Gitu ya kan. Intinya seperti itu. Seperti itu sih. Sama ngasih tahu kebutuhan dasar kalau melihara itu apa. Yang penting tanggung jawabnya kan soalnya. Jadi kasih tahu konsekuensinya kalau melihara itu apa aja gitu. Itu kan pasti hari apa ya? Hari biasa ya, bukan hari weekend toh. Iya. Itu teman-teman apa enggak kerja itu? Ya, iya. Sebenarnya kerja, jadi menyempatkan waktu. Wah, ini enggak profesional. Nah. Enggak, kan kami ada 2 ya Mas. Ada yang bekerjanya itu hari Senin sampai Jumat. Ada yang bekerjanya itu hari lain, maksudnya kayak liburnya tuh waktu weekday gitu loh. Atau jam kerjanya fleksibel kayak gitu. Soalnya nggak ada bayarannya kan ya? Iya, nggak ada. Air minum aja nggak ada biasanya. Iya, makanya kadang kami susah menyesuaikan jadwal itu untuk edukasi. Kadang sekolahnya yang ternyata nggak bisa di hari itu kayak gitu-gitulah pokoknya. Soalnya kan harus jauh-jauh hari Mas ya. Iya sih. Iya. Tapi nggak tahu sih. Tapi kalau memang nanti udah jadi kayak organisasi kayaknya bisa lebih ini sih ya, nggak tahu. Mungkin pendapatannya dari mana aja sih sebenarnya teman-teman ini buat menghidupi lah sehariannya gitu. Dari maksudnya sumber dananya. Sumber dananya. Ya, yang terbesar yang jelas dari donasi sih. Donasi yang terbesar. Tapi kami juga punya unit usaha gitu. Unit usaha untuk supaya kami tidak bergantung 100% pada donasi ya. Bener. Karena apalagi waktu pandemi kemarin, awal-awal pandemi itu kerasa banget donasi langsung turun banget gitu Mas. Ya orang kaget sebenarnya, cuma kaget aja. Iya. Ada ketakutan tersendiri padahal nggak ada masalah sebenarnya kan ya. Ya kayak gitu. Jadi kami punya unit usaha itu namanya Catlogway gitu. Catlogway ada itu. IG-nya Mas. Ada Instagramnya sendiri juga untuk jualannya itu merchandise gitu. Salah satunya ini kaos. Ini yang terbaru. Yang terbaru ya. Terbaru. Jadi ada kaos, mungkin kayak pin, notebook kayak gitu-gitu. Tapi kan bisa aja yang aku bilang mungkin jasa grooming gimana kalau nggak bergerak kayak gitu aja. Sebenarnya jasa itu kan lebih cepet loh menghasilkan kayak gitu. Mungkin sampean bisa ngajak berapa teman ayo bergerak gitu.
tak gaji gitu. Kita Bisa belajar sih. bareng. Iya. Ini Itu saya lebih- juga masih ngerintis sih Mas sebenarnya. Masih Oke. ngerintis groomingan ini. Saya baru 2 tahun sih sebenarnya grooming. Dulu saya kan basicnya di ini Mas apa? Peternakan. Ternak domba saya, kambing. Domba kambing. Oh. Dulu saya bagian kesehatannya. Sekarang arahnya ke Ke grooming. grooming. dari dulu seneng hewan ya. Terus belajar grooming ternyata cocok ya. Lumayan ini. Cocok lumayan tuh memang. Iya. Ya kan? Kecakar ya lumayan. Lumayan. Tangan Ya nggak kan? mungkin foto Mas. Iya. Ya kan gerung dipai doang ya kan itu. Itu. Soalnya jasa itu intinya itu sih. Tapi Mhm. bisa sih itu paling bisa sih menurutku daripada ini mending ya bikin tim kayak gitu. Itu lebih enak jasa grooming house call kayak gitu. Iya sih. Ya kan rawat inap gitu mungkin penolong persalinan kayak gitu bisa itu. Aku dulu seperti itu jadi ada orang butuh persalinan kita belajar di situ nolong berekornya 25.000 kayak gitu aku dulu gitu mungkin sekarang bisa dinaikin sih. Nah itu mungkin bisa teman-teman bisa bantu gitu kan yang siapa nganggur itu ada kucing minta orangnya ndak bisa gitu. Iya. Tapi yuk mikir-mikir juga Mas kayak gitu ya. Makanya kalau kita buka kayak penitipan atau kayak membantu bersalin gitu ya. Kan kita harus ada tempatnya dan ada alamatnya kan. Enggak sih kalau misal bersalin itu kita yang stay di orangnya kayak sampai house grooming house call Langsung gitu kesana, iya. ya. Jadi ketika dia minta butuh bantuan gitu dulu aku sering kayak gitu tapi akhirnya tak kasihkan teman-teman tolong ini ada kucing bisa datang nggak gitu ini butuh bantuan gitu. Iya Gitu. sih. Seperti itu enak sih sebenarnya yang kayak gitu mungkin teman-teman bisa digali ya kan. Ya. Itu soalnya pekerjaan menyenangkan gitu loh. Kepuasan juga kalau kita bisa Iya, membantu sesuatu terus bisa sehat gitu kan. Ya sama ini juga Mas apa kalau kami kan ya jujur sih kami kan nggak semua basicnya tahu kucing gitu sih sebenarnya. Kalau untuk persalinan kami masih menyarankan ke dokter sih kami. Iya sih. Masih belum Iya. ada di bidangnya seperti itu kan. Iya, walaupun saya juga kesehatan ya hewan, tapi saya kan ternak gitu. Hewan ternak, Iya, big hewan animal ya, ternak, lebih ke big animal kan iya. ya. Kan small animal gitu kan. Terus gini deh, pesan buat teman-teman ini karena ini udah malam ya kan. Pesan-pesan buat teman-teman di Malang lah terutama buat kucing-kucing di jalan gitu cara ininya mungkin jika butuh teman-teman mau support teman-teman apa SCD kayak gitu kayak gimana gitu biasanya ke linknya istilahnya ke ininya mungkin teman-teman bisa kasih pesan buat teman-teman mungkin nanti bisa kita share gitu. Bisa mungkin bisa. Oh iya, mungkin kalau teman-teman yang ingin membantu ya untuk mendukung SCD gitu, itu bisa ke Instagramnya SCD di @straycatdefender. Nah di situ nanti di bio itu sudah ada rekening untuk berdonasi itu di kemana gitu ya. Terus nanti setelah berdonasi bisa konfirmasi ke DM. Oh DM gitu. Kemudian mungkin kalau ada butuh ingin tahu tentang steril juga itu bisa DM langsung aja gitu. Di IG-nya itu ya kan? Di Instagram. Cuman mungkin harus bersabar ya karena yang masuk DM itu juga banyak. Banyak banget. Terus kemudian yang ngecekin. Tapi itu donasinya bebas ya kan? Kalau mau ngasih makanan istilah dry food kayak gitu. Bisa. Apa aja nggak perlu uang gitu kan ya? Bisa berupa barang juga. Bisa berupa barang. Jadi mungkin ada produsen yang mau endorse makanan atau produk baru gitu bisa kan ya? Bisa. Wet food atau apa kan bisa kan ya? Bisa kok. Jadi itu teman-teman mungkin teman-temanku yang produsen juga yang mau ngebantu gitu istilahnya sedikit menyalurkan apa ya rezeki kita kan sama aja kita bantu kucing juga sama-sama bantu kayak orang yatim aja sama aja kan rezekinya juga nggak akan mengurangi ini kita kan jadi
bisa DM ke Mbak teman-teman SCD ini, dan semoga SCD ini ke depan bisa lebih maju ya kan, Iya, lebih sukses, amin. lebih amanah lah istilahnya, Amin. lebih banyak kucing yang bisa ditolong, walaupun kita ini kayak apa ya, orang Jawa ini kayak bahasanya nguyai segoro ya kan, kayak kita ini ngebantu hal yang sia-sia sebenarnya. Iya. Dan nanti kita mungkin lebih banyak lagi ngobrol tentang edukasi yang lain ya, gimana tentang menekan populasi dan lain-lain juga kan di jalanan. Mungkin itu kita bahas, mungkin lebih banyak, nggak akan lebih banyak lagi kucing yang terlantar di jalanan, terutama di Kota Malang ini kan ya. Oke, terima kasih teman-teman dari SCD. Next kita mungkin bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.